Perkenalkan, nama saya Deviani Laura Manyeloni dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari mereview buku The Essential Concept in Sociology dari Anthony Giddens dan Philip Sutton sebagai tugas pengantar ilmu sosiologi yang keempat. Buku yang berjudul The Essential Concept in Sociology dari Anthony Giddens dan Philip Sutton ini diterbitkan oleh Quality Press pada tanggal 1 Januari 1801. Buku ini memperkenalkan pilihan konsep penting yang cermat yang telah membantu membentuk sosiologi maupun yang sedang dibentuk. Melampaui definisi singkat, Anthony Giddens dan Philip Sutton memberikan diskusi panjang dari setiap konsep yang menetapkannya ke dalam konteks historis dan teoritis, mengeksplorasi makna utamanya dalam penggunaan, memperkenalkan beberapa kritik yang relevan, dan mengarahkan pembaca untuk pengembangan yang sedang berlangsung dalam penelitian kontemporer. Disusun dalam 10 bagian tematik atau bab, buku ini menawarkan potret sosiologi melalui konsep-konsep esensial mulai dari kapitalisme, identitas dan penyimpanan hingga kewarganegaraan, lingkungan, dan interseksionalitas. Buku ini akan menjadi bacaan penting bagi semua yang baru mengenal sosiologi serta mereka yang mencari peta rute yang dapat diandalkan untuk dunia yang berubah dengan cepat. Buku yang jelas dan bebas jargon ini memperkenalkan pilihan konsep penting yang cermat yang telah membantu membentuk sosiologi dan yang lainnya yang terus melakukannya. Melampaui definisi singkat, gaya kamus Anthony Giddens dan Philip Sutton memberikan diskusi panjang tentang setiap konsep yang memasukkannya ke dalam konteks historis dan teoritis, mengeksplorasi makna utamanya dan digunakan untuk memperkenalkan beberapa kritik yang relevan dan mengarahkan pembaca ke konsep yang sedang berlangsung. Pada buku ini, khususnya pada bagian pengantar, mengatakan bahwa kehidupan sosial tidak pernah statis, tapi dalam proses yang konstan mengubah selama 30 tahun terakhir. Pergeseran hubungan gender, peningkatan imigrasi, multikulturalisme, internet dan jejaring sosial, terorisme global, dan juga pergolakan politik di dunia Timur Tengah telah mengubah dunia modern. Sosiologi awalnya produk pada abad ke-19, tidak mampu berdiri diam dan harus bergerak dengan waktu atau menjadi tidak relevan. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencakup beberapa subjek yang sangat luas dan mengacu pada beragam metode penelitian untuk memahami masyarakat. Ini merupakan hasil yang tak terhindarkan dari upaya untuk memahami dan menjelaskan semakin mengglobalnya dunia sosial yang kita masuki saat ini. Dan itu berarti bahwa konsep yang sudah dikenal perlu dinilai kembali dan yang baru perlu dibuat. Pengembangan konsep sosiologi. Beberapa konsep sosiologi yang sudah sangat lama dan telah bertahan dalam ujian waktu dengan sangat baik, kelas status birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, keluarga, dan kekuasaan, tetap menjadi dasar bagi bisnis untuk melakukan sosiologi. Yang lainnya telah dikembangkan lebih banyak lagi. Konsep penting. Di sini Anthony dan Philip tidak berangkat untuk menghasilkan komprehensif ringkasan konsep sosiologi. Sebaliknya, mereka ingin memilih dengan hati-hati tentang 70 konsep yang baru telah membantu membentuk atau yang sedang dibentuk, khususnya pada bidang penyelidikan. Anthony dan Philip telah memilih beberapa konsep yang telah teruji oleh waktu, kekuasaan, kelas, ideologi, masyarakat, dan budaya. Misalnya, para struktur ini memungkinkan kita, para pembaca, untuk menghubungkan sejarah sosiologi dengan bentuknya yang kontemporer melalui pengembangan konsep-konsepnya. Selain itu, konsep lainnya adalah yang dibahas dan didefinisikan secara singkat dalam entry industrialisasi
Misalnya juga termasuk pada konsep urbanisasi, pasca industrialisme, dan modernisasi ekologi. Oleh karena itu, pembaca disarankan untuk menggunakan indeks sebagai panduan untuk menemukan banyak konsep yang tidak ada di dalam daftar isi. Pada bab pertama dengan judul Berpikir Sosiologis. Pada subbab pertama, wacana, definisi bekerja, cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang dan tindakan terhadap subjek itu. Asal-usul konsep ini berasal dari linguistik yang mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana memicu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Arti dan interpretasi atau tafsirannya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan untuk melihat pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan dalam bertutur kata, aturan untuk menggunakan tata bahasa yang dapat membangun makna. Namun, dari akhir 1950-an, wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan. Dengan demikian, intervensi dalam dunia ini. Bab 2 yang berjudul Globalisasi. Pada globalisasi dengan definisi kerja, berbagai proses yang dilalui secara geografis, populasi manusia yang tersebar, didekatkan dan dikontakkan atau dihubungkan dengan lebih cepat satu sama lain, menciptakan komunitas tunggal nasib atau masyarakat global. Poin kritis yang dapat diambil, Marx menawarkan satu cara untuk memikirkan ulang masalah dengan alasan bahwa memang orang-orang yang membuat sejarah atau agensi, tetapi bahwa mereka tidak melakukannya dalam keadaan mereka telah bebas atau memilih secara terstruktur. Guidance pada tahun 1984. Teori struktur berutang sesuatu untuk ide ini. Untuk guidance, struktur dan agensi saling menyiratkan. Struktur memungkinkan bukan hanya membatasi dan membuat tindakan sekreatif mungkin, tetapi tindakan berulang dari banyak orang, individu, bekerja untuk mereproduksi dan mengubah lingkungan sosial secara terstruktur. Fokus teori guidance adalah sosial praktik yang teratur atau melintasi ruang dan waktu. Dan itu melalui struktur ini sosiologi direproduksi. Namun guidance melihat bahwa struktur sebagai aturan dan sumber daya yang memungkinkan praktik sosial direproduksi dari waktu ke waktu, tidak abstrak mendominasi kekuatan eksternal. Dualitas struktur ini adalah cara untuk memikirkan kembali dikotomi sebelumnya. Dengan kesimpulan bahwa kehidupan sosial berada dalam proses perubahan yang konstan dan sosiologi tidak dapat tinggal diam. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencakup sejumlah besar mata pelajaran dan mengacu pada beragam metode penelitian. Dengan maksud inti dari upaya ini adalah penggunaan konsep inti dan ide-ide yang memungkinkan sosiologi untuk lebih konstan, dan sosiologi tidak hanya diam dan tidak bisa berdiri sendiri. Sosiologi bisa dipahami masyarakat meskipun pemahaman kita tentang konsep-konsep ini terus berkembang dan berubah. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya.